Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Fajar Firdaus, mahasiswa PLP 2 yang sedang melakukan PLP di SDN Mergosono 1. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa sejenak menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 2 untuk kelas 4 semester 1 dengan subtema pahlawanku kebanggaanku, muatan, dengan materi pokok mengisi tabel KW, menyampaikan tentang sifat-sifat cahaya, mengidentifikasi peninggalan sejarah masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi masyarakat sekitar dengan menggunakan peta pikiran. Untuk yang pertama, kita masuk ke muatan bahasa Indonesia dengan materi pokok menuliskan informasi dari teks pada tabel. Toleransi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Bentuk informasi dari suatu teks berupa informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam teks. Informasi tersifat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Setelah menemukan informasi penting dalam teks, kita dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal pokok yang akan kita bicarakan. Agar lebih mudah diingat, catatan tersebut dapat dijadikan bentuk tabel. Jadi, siswa membuat tabel tujuannya untuk memudahkan siswa untuk mengingat atau menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca tersebut. Sekarang kita masuk ke muatan yang kedua, pembelajaran IPA tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki peranan penting bagi mata kita. Tanpa cahaya, kita tidak bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Sejak dahulu, cahaya sudah digunakan manusia untuk berkomunikasi, entah dengan obor, api unggun, maupun pantulan cahaya matahari. Dengan contoh yang dengan obor, seperti makhluk-makhluk primitif yang ada di gua-gua, itu biasanya kan memakai obor untuk penerangannya. Berikut sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat diuraikan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ketiga, muatan 3 IPS. Agama Islam di Indonesia berkembang sangat cepat di daerah pesisir. Penyebabnya adalah kerjasama dengan antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia yang lain. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Berikut akan diberikan contoh tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Sultan Bahabullah dari Kerajaan Ternate. Untuk yang kedua, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Untuk Sultan Bahabullah adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Hairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Bahabullah marah dan menyerang Portugis. Sultan Bahabullah melakukan persekutuan dengan daerah sekitar di wilayahnya untuk mengusir penjajah. Peninggalan sejarah Kesultanan Ternate seperti Masjid Ternate, Masjid Sultan Bahabullah, dan benteng Kerajaan Ternate. Berikut Bapak beri contoh dari peninggalan sejarah Kesultanan Ternate pada gambar di atas. Yang sebelah kiri adalah Masjid Ternate, sedangkan yang kanan
benteng kerajaan Ternate. Sekarang kita masuk ke Sultan Agung dari kerajaan Mataram. Sultan Agung Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1963 sampai 1945. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, daerah Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan sangat tidak suka penjajah karena merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu Sultan melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Jadi Sultan marah saat rakyatnya itu dijajah. Jadi dia paling tidak suka kalau rakyatnya itu dijajah. Jadi Sultan Agung ini pernah menyerang Belanda 2 kali. Peninggalan dari kerajaan Mataram yaitu Pasar Legi Kota Gede, Makam Raja, dan Masjid Kota Gede. Berikut Bapak tampilkan gambar peninggalan kerajaan Mataram. Yang sebelah kiri Pasar Legi Kota Gede. Untuk yang sebelah kanan ini adalah contoh gambar Masjid Kota Gede. Setelah kita mempelajari hari ini, siswa mengerjakan tugas yang sudah ada di modul yang sudah dibagikan sama Bu Desi ya. Terus setelah itu siswa mengerjakan soal latihan di Google Form yang sudah disediakan atau dikirim sama Bu Desi di grup. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau Bapak ada salah kata atau perkataan atau penerangan materi yang masih kurang. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.